Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro, Sobat Maestro yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara sekalian dalam setengah jam yang akan datang dalam perenungan firman Tuhan yang saya beri judul Virus, Vaksin, dan Iman. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat. Mohon tuntunan Roh Kudus agar kami mengerti, memahami rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang dinyatakan di dalam firman-Mu. Kami mohon dan berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Saudaraku, belakangan ini sering kita mendengar hal-hal yang terkait dengan virus dan pandemi yang terjadi sudah 1 tahun atau bahkan lebih. Saudaraku, setelah pandemi yang diakibatkan oleh adanya virus yang disebut dengan virus corona, maka usaha-usaha manusia dilipat gandakan untuk dapat menyelesaikan pandemi yang menyusahkan ini, yang menyesakkan kita semua. Dan salah satu usahanya adalah menciptakan, membuat vaksin untuk dapat digunakan sebagai cara untuk bisa menangkal penyakit yang disebut dengan atau yang disebabkan virus corona. Jadi kalau kita urutkan, ada penyebab penyakit yang disebut dengan virus corona, dan kemudian ada usaha manusia membuat atau menciptakan vaksin yang dapat menangkal sakit akibat oleh karena virus itu. Dan kemudian apa hubungannya dengan iman kita, saudaraku sekalian? Nah, pada pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah pekabaran penting di mana ada orang-orang yang memunculkan informasi yang mungkin perlu dipertanyakan dan kebenarannya. Dalam vaksin-vaksin yang dibuat atau yang dibagikan secara gratis katanya oleh pemerintah, demikian juga yang ada yang harus beli barangkali, mungkin yang lebih baik. Di dalam vaksin itu dibungkus dengan sebuah bungkus yang di luarnya ada barcode. Ya, buat apa sih itu barcode? Ada orang-orang mencoba menggoreng informasi ini bahwa virus itu mengandung satu unsur, di dalamnya ada chip, yang kemudian chip itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia akan menjadi satu tanda di mana kita akan ditandai sebagai tanda pengikut kuasa kegelapan atau kuasa binatang yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 13 bahwa kita telah menjadi bahagian daripada kelompok 666 itu. Kalau demikian adanya, saudaraku sekalian, banyak orang-orang Kristen pada akhirnya tidak mau divaksin karena bertentangan dengan iman mereka. Tapi saudaraku sekalian, apakah demikian kebenarannya? Sebelum melangkah hal itu, saya mau melihat berita-berita sebelum cerita ini ada orang-orang yang juga memberitakan hal-hal yang serupa seperti ini sebelum adanya virus, sebelum adanya vaksin. Misalnya, pada waktu muncul gelombang dari penjualan yang cukup hebat dari sebuah perusahaan yang disebut dengan perusahaan PNG, orang-orang mencoba menangkal dengan sebuah isu bahwa perusahaan PNG ini
sebelum memasarkan produknya, mereka mempersembahkannya kepada iblis. Wah, jadi banyak orang bertanya-tanya dan juga bingung beli atau tidak, padahal kami butuh. Mungkin ada juga sampo, ada sabun, ada pampers dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Tapi mereka menjadi ragu oleh karena ada isu seperti ini. Saya ingin menyebut nama yang kreator seperti ini adalah para penjual gorengan. Karena mereka menggoreng berita yang sederhana menjadi berita yang menghebohkan dan bahkan bisa menumbangkan iman seseorang. Ya. Ada juga gambar dari produk satu komputer atau elektronik yang menggunakan gambar apel yang terkorek sedikit. Wow, itu adalah katanya tanda di mana perusahaan itu adalah perusahaan yang dipersembahkan kepada iblis, seperti juga buah yang ditawarkan kepada Adam dan Hawa dan mereka memakannya, seperti gambaran apel yang terkorek ini. Apakah demikian ceritanya? Kebenarannya? Tentu ini adalah karya-karya daripada orang yang hanya menggoreng berita supaya populer saja dan tidak ada kebenaran dalamnya. Setelah itu, saudaraku sekalian, ada juga yang lain. Ada kartu kredit, ada kartu-kartu yang berisi untuk transaksi keuangan menggunakan chip, dan chip itu sangat berbahaya katanya, karena kita akan bisa dideteksi di mana saja. Wah. Kemudian saudaraku sekalian, ada juga barcode dalam berbagai produk-produk penjualan, seperti juga vaksin yang sedang ramai-ramai dibicarakan orang. Namun saudaraku sekalian, sekali lagi, ini adalah hanya produk dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya menggoreng berita dengan berita yang sangat populer. Sehingga mungkin situsnya akan ramai dikunjungi, atau mungkin akun daripada salah satu medsosnya sangat ramai juga dikunjungi. Jadi saudaraku sekalian, ini sesuatu yang hanya untuk mencari kepopuleran saja, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Namun saudaraku, ini sangat penting untuk kita waspadai dan mengetahui dengan pasti apa sesungguhnya dan siapa kita sesungguhnya ketika kita menggunakan produk-produk itu. Saudaraku, mengapa hal itu menjadi penting? Karena memang ada ayat Alkitab. Ya, ada ayat Alkitab di dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 yang mengkaitkan iman kita dengan kehidupan di dunia ini soal berjual beli, bertransaksi. Sebab di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada kegiatan transaksi. Kita membutuhkan transaksi jual beli karena kita tidak bisa memproduksi segala sesuatu sendirian. Ya, dikatakan Wahyu 13 ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ayat ini, saudaraku sekalian, atau frase yang kemudian bisa dibuat angka 666, hanya satu kali muncul dalam Alkitab. Namun, efeknya hebat sekali. Banyak film, banyak artikel, ada banyak khotbah dikumandangkan dan membahas hal ini, saudara sekalian. Dan banyak orang tersesat oleh karena penafsiran yang salah. Maka saudaraku sekalian, kita harus melihat sesungguhnya kebenarannya sampai di mana. Mari kita lihat cerita-cerita sebelum kehadiran kita sekarang ini. Ada banyak orang berusaha untuk menafsirkan hal ini. 66 itu yang kemudian bisa melarang kita atau membatasi ruang gerak untuk transaksi jual beli kita, itu adalah salah satunya penafsir itu mengatakan Ronald Wilson Reagan, atau yang dikenal dengan Ronald Reagan saja. Itu hurufnya terdiri dari 6 huruf, dan 6 huruf, 3 kata. Jadi benar ini adalah figur daripada 666.
Tapi sudah berakhir cerita itu. Tetapi pada waktu dia menjabat, wah banyak orang meyakininya. Kita harus berhati-hati saudaraku sekalian. Kemudian ada seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus. Pada tahun 130 kita mundur jauh ke belakang. Ya. Dia berkata bahwa bilangan 666 menunjuk pada usaha latinisasi. Oh, ada satu usaha gereja pada waktu itu yang mula-mula semua literatur termasuk Alkitab, ya, yang Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, semua dilatinkan jadi bahasa Latin. Dan kata Latin yaitu Latinos, kalau dijabarkan huruf L, huruf A, huruf T, huruf E, itu kalau kita gunakan dengan sistem bahasa Yunani yang belum mengenal angka, ya, maka digunakanlah angka-angka untuk huruf-huruf tadi, dan jumlahnya saudaraku sekalian 666. Ya. Kalau saudara mau coba, silahkan. L30, A1, T300, E5, kemudian S itu 10, kemudian N itu 50, O itu 70, dan S itu 200. Jumlahnya 666. Apakah benar? Oh, orang mulai percaya pada waktu itu. Rupanya ini usaha gereja yang mula-mula ini membuat latinisasi. Ternyata saudaraku bukan. Ya, bukan demikian. Kemudian juga ada orang menafsirkan Nero. Ya, Nero karena begitu hebat dalam menguasai dunia dan bahkan umat Tuhan dianiaya dengan sangat hebatnya. Dan Nero itu kalau ditambahkan huruf N depan belakangnya, karena memang demikian cara penulisan bahasa Yunani, Neron jadinya. Dan N itu 50, E itu 6, R itu 500, O itu 60, dan N itu 50. Jumlahnya sama juga, 666. Tapi benarkah Nero itu jadi kekuatan yang disebut dengan 666? Juga semua terhapus pada akhirnya. Demikian juga, ada juga menggunakan kata Titan. Karena sering digunakan kata ini sebagai nama daripada penguasa-penguasa kekaisaran Romawi. Itu pun jumlahnya 666. Kemudian ada juga penguasa gereja yang menggunakan nama atau jabatan, ya, namanya Benedictus. Dan ada seorang pemimpin gereja namanya Benedictus, ya, jabatannya itu. Dan kalau digunakan penjabaran angkanya tadi, B itu 2, E itu 5, N 50, dan selanjutnya Benedictus itu jumlahnya juga 666. Ini cocok sekali katanya. Namun sekali lagi sudah berakhir. Tetapi saudaraku, sekali lagi bukan itu. Firman Tuhan tidak hanya mencocok-cocokkan angka-angka itu. Walaupun Tuhan mengatakan menghitung. Engkau harus menghitung. Tapi dalam arti menghitung bukan menghitung angka, tapi memperhitungkan. Ya. Bahwa penguasa itu akan memaksa kita untuk meminta juga penyembahan yang sama, yang harusnya ditujukan kepada Tuhan. Kemudian ada juga penguasa yang sangat hebat pada zaman yang disebut dengan Perang Dunia Kedua, Hitler. Ya, Hitler kalau kita uraikan juga dengan usaha penafsiran tadi, H itu ini harus dimulai dengan angka 100 dari A-nya. Maka kalau kita urut B-nya 101 dan selanjutnya, ya, maka H itu 107, I 108, T-nya 119, dan kalau dijumlahkan menurut catatan yang dibuat dalam buku yang ditulis oleh Barclay 1964, ya, maka jumlahnya juga sama 666. Tapi benarkah penafsiran Alkitab bahwa Hitler sebagai 666? Sekali lagi, penafsiran yang juga sama melesetnya. Di gereja kita seringkali muncul pemikiran yang juga seringkali dikhotbahkan bahwa
ada nama yang disandang oleh seorang pemimpin gereja, namanya Vicarius Filidae. Dan nama itu dicantumkan di dalam mahkota yang suka digunakannya dalam acara resmi. Dan saudaraku sekalian, menariknya bahwa ketika ada orang yang pergi untuk melihat, benarkah di mahkotanya, di museumnya untuk dilihat bahwa benar ada mahkota dan bertuliskan Vicarius Filidae, itu pun ternyata tidak ditemukan, saudaraku sekalian. Namun memang kelihatannya cocok sekali Vicarius Filidae kalau digunakan dengan cara yang tadi. V itu 5, ya, I itu 1, C itu 100, dan selanjutnya, maka jumlahnya pun sama. Merujuk kepada 666. Loh, jadi banyak sekali orang, figur seseorang yang digunakan dan kemudian ditafsirkan 666. Maka kita mempercayai yang mana, saudaraku sekalian? Mana yang kita harus percayai? Padahal kita sedang menghadapi akhir zaman di mana sekarang ini kita rasa-rasanya merasa wajib untuk menggunakan vaksin tadi. Kita bicara vaksin di awal, yang memiliki chip di dalamnya, dan chip itu sebagai tanda daripada 666. Maka saudaraku sekalian, banyak orang merasa terganggu ketika hendak divaksin karena takut menjadi bahagian dari kelompok yang melawan Tuhan. Tentu saudaraku sekalian, kita membutuhkan hikmat sebagaimana ditunjukkan di dalam firman Tuhan dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 18 tadi. Kita membutuhkan hikmat untuk melangkah yang terbaik. Saudaraku, saya ingin mengatakan, vaksin tidak ada kaitannya dengan 666. Ya. Itu adalah usaha manusia memang. Ya, usaha manusia yang diberikan akal budi dan hikmat untuk kita bisa dicegah daripada terkena penyakit yang mudah menular ini. Mari saudaraku sekalian kita melihat beberapa ayat Alkitab tentang kekuatan yang menjadi anti atau melawan Kristus. Ada beberapa ayat kita temukan dalam Alkitab, ya, memang bukan 666 menyebutnya, tetapi menyebutnya sebagai anti Kristus. Walaupun benar bahwa 666 adalah figur yang juga anti Kristus, maka kita mencocokkan hal ini. Anti Kristus tidak lain dan tidak bukan juga adalah 666 tadi. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudaraku, hamba Tuhan Rasul Yohanes menggambarkan ada yang disebut dengan istilah antikristus, yaitu kelompok figur orang yang menolak dan mengajarkan untuk menolak Kristus. Dan saudaraku, ayat-ayat yang kita barusan baca melihat secara umum, ya, ada bahkan disebut banyak antikristus. Ya, kalau ada satu orang, kalau ada dua orang, disebutnya banyak orang yang menjadi antikristus. Tapi secara figur yang menjadi pemimpin agen daripada kuasa kegelapan, gambarnya itu lebih dinyatakan di dalam buku Wahyu tadi, angka 666. Namun, saudaraku sekalian, kita sebagai umat Tuhan perlu mengetahui
bukan sekedar untuk tahu, tetapi supaya kita terhindar dari sebuah usaha pemaksaan, seolah-olah kita sedang menyembah Allah, tetapi sesungguhnya kita sedang menyembah kuasa yang lain yang bahkan menolak kuasa Allah di dalam Kristus. Maka, saudaraku sekalian, kita perlu mengetahui dengan jelas. Pagi hari ini tentu waktu kita tidak cukup untuk membahas hal itu, maka saya rindu mengajak saudara untuk mendengarkan kembali, hadir kembali untuk mendengarkan renungan pagi pada hari Sabtu, pada hari Sabat yang akan datang, agar kita boleh melihat lebih jelas. Tuhan Yesus kiranya berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan, di mana kami boleh melihat secara sepintas pada Sabat pagi ini, dan kami rindu boleh lebih mengenal, memahami, bila mana Sabat yang akan datang kami boleh belajar, memahami lebih dalam lagi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan kepada kami terang yang lebih jelas, sehingga kami dapat terhindar dari kuasa yang memaksa itu. Sekalipun kami pada akhirnya harus mengalami kematian, namun biarlah kami tetap setia dalam penyembahan kepada Engkau, Allah yang benar, di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon berkat. Kami mengucap syukur dan bahkan mohon berkat buat saudara kami yang saat ini mungkin dalam lemah iman atau sakit, bahkan oleh karena virus corona ini. Jamahan tangan Tuhan kiranya memberi kekuatan. Itulah doa dan harapan kami Bapa, kami mohon berkat. Dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.